Oke, sekarang kita membahas bagaimana caranya bisa bangun, ya, bangun dari kehidupan ini. Jadi benar-benar bisa sadar bahwa kehidupan yang kita jalankan ini emang sama saja dengan mimpi, di mana kita hanya mengendalikan apa yang dikendalikan oleh kesadaran kita saja. Jadi kita hanya mengatur diri kita, sementara sekeliling yang ini ya, lingkungan kita ini semuanya itu tidak bisa kita atur ya. Jadi persis sama seperti kita sedang bermimpi. Nah, ketika kita benar-benar sadar, oh iya ini diri saya bisa saya atur, maka kita akan dapat melakukan lebih ya. Sama seperti kita kalau dalam mimpi kita, oh ya ini mimpi saya kan, jadi saya bisa atur mau ngapain. Oke. Langkah pertama adalah membuang ya batasan-batasan yang selama ini telah ditanamkan ya oleh lingkungan Anda terhadap kesadaran Anda. Ingat, kita berada di dalam mimpi ketika kita merasa oh ya ini seperti kehidupan biasa, sesuatu asli. Kita lantas merasa tidak bisa melakukan apa-apa, kita merasa terbatas sesuai dengan apa yang dibatasi oleh lingkungannya. Tapi ketika kita merasa oh iya ini cuma mimpi, kita tiba-tiba berasa jadi bisa ya. Jadi itu artinya ketika kesadaran kita mengakui ya bahwa kita memiliki kendali lebih terhadap diri kita, kita menjadi mampu melakukan sesuatu di luar dari apa yang selama ini ditekankan kita. Jadi katanya Anda akan mampu melakukan sesuatu ketika Anda tidak tahu ya bahwa Anda seharusnya tidak mampu melakukan itu. Kalau di orang karena mereka memakai apa simbolnya itu bumblebee gitu ya. Bumblebee itu adalah lebah yang badannya bulat banget gede gitu, terus sayapnya kecil gitu. Itu populer sekali ya, karena secara hitung-hitungan fisika seharusnya lebah itu tidak bisa terbang, katanya begitu ya. Tapi karena lebah itu nggak ngerti hitungan fisika, jadi bisa terbang gitu. Nah ini maksudnya seperti begitu. Jadi kalau kita bisa seperti Bumblebee itu ya, jadi secara hitung-hitungannya ini tidak mungkin dilakukan, tetapi karena kita nggak tahu hitungan itu atau kita abaikan hitungan itu, kita mampu melakukan. Ada tokoh Indonesia yang terkenal tuh yang Bob Sadino bilang itu apa, cara orang bodoh itu maksudnya kan, kalau orang pinter terlalu mikir-mikir ya, jadi ini nggak bisa, ini nggak bisa, makanya nggak jadi. Kalau orang bodoh nggak tahu dikerjakannya makanya jadi. Nah itu kira-kira bersama ya, kira-kira bersama. Jadi abaikan dulu ya. Oke, Anda misalnya menurut orang tua Anda hanya bisa ini. Menurut guru-guru Anda kemampuan ini. Padahal Anda merasa Anda seharusnya bisa nih ya. Jadi guru-guru Anda berdapat A, orang tua Anda berdapat B, sedangkan Anda berdapat C. Lakukan C itu. Ya. Fokus ke C itu, komitmen ke C itu, lakukan C itu. Sadari dulu bahwa Anda yang tahu diri Anda siapa, Anda yang bisa, dan Anda lakukan. Tapi ingat, lakukan, jalankan ya, benar-benar tindakannya itu nyatakan gitu, jadikan C itu. Nah baru Anda bisa benar-benar membuktikan bahwa Anda sudah dalam satu tahap Anda terbangun dan mimpi ya. Nah seberapa jauhnya Anda bisa berhasil, seberapa drastisnya perubahan Anda ya, tergantung dari seberapa jauhnya Anda bisa menyadari bahwa Anda itu sebenarnya sedang bermimpi gitu ya. Jadi seberapa banyak dari aturan-aturan yang dibebankan ke Anda itu bisa Anda abaikan. Nah, saya tahu kalau sekarang ini kebanyakan orang hanya berpikir kan secara bisnis kan. Jadi misalnya hanya berpikir, tanyanya gini, oh bagaimana caranya saya bisa cari uang banyak gitu. Tapi gini ya, kalau Anda benar-benar cuma mau cari uang banyak, Anda ke bank aja sana ngerampok. Nah, banyak kan uangnya. Tapi kan maksudnya nggak begitu ya. Kalau kita bicara ya
Anda ingin menyadarkan diri Anda supaya Anda bisa memiliki kemampuan untuk mencari uang banyak, itu berarti Anda harus menyadarkan diri Anda agar Anda memiliki satu nilai lebih, ya, suatu kemampuan, suatu nilai yang bisa Anda tawarkan ke orang-orang, yang orang-orang butuh itu, ya. Nah, kemudian disitulah Anda bisa dapat uang, ya. Nah, saya, ya, eh, belum kaya, belum, karena saya selama ini fokus saya adalah penelitian. Saya baru sekitar setahun lebih mulai beralih ke bisnis, ya. Hasilnya ya lumayan tapi belum kaya, ya. Jadi saya tidak akan mengajarkan Anda bagaimana cara jadi kaya. Itu Anda tanya aja orang yang sudah sukses bisnis dan sudah kaya. Jangan tanya motivator yang kaya dari jual motivasi, ya. Itu konyol. Tapi saya bisa, ya, saya bisa mengajarkan Anda bagaimana caranya Anda bisa meningkatkan keahlian Anda dengan sedemikian sehingga Anda akan bisa melakukan hal-hal yang orang anggap tidak mungkin dilakukan, ya. Nah, karena sebagai contoh yang paling jelas saja saya, ya, dasar utama saya untuk penelitian itu adalah bioenergi, dan spesifiknya di jenis yang benar-benar saya kuasain benar-benar, ya, itulah bioenergi sistem reproduksi atau yang lebih biasanya diistilahkan kundalini. Nah, kalau Anda ambil waktu sedikit untuk cari-cari tentang kundalini, mayoritas orang itu bercerita kundalini itu sesuatu yang luar biasa susahnya, yang kalau melatihnya itu butuh waktu sekian puluh tahun, ya, ya. Kundalini itu yang harus ada berkah dari dewa lah, segala macam, harus mensucikan diri, ya. Tapi ternyata karena saya mengabaikan itu semua, jadi saya tidak tahu tentang itu. Saya lakukan hanya dengan jalan yang saya lihat aja, jadi saya terobos aja gitu, ya. Sehingga hanya dalam tempo waktu sekitar 2005 tahun, ya, saya itu sudah mencapai titik dimana saya dengan mudah menaik turunkan kundalini orang hanya dengan ngomong, hanya dengan jadikan jari gitu. Jadi perbandingan seperti itu, ya. Skill level itu kalau Anda benar-benar abaikan semua, fokus di sana, tapi ya fokus, ya, benar-benar. Jadi waktu selama perjalanan 5 tahun saya ngubur itu, saya tuh betul-betul habis-habisan, benar-benar tidak peduli soal capek, sakit, tidak ada istilahnya itu susah tuh, tidak ada, pokoknya hajar terus gitu. Nah, baru saya benar-benar bisa mencapai titik sejauh itu, ya. Nah, jadi sekarang ini saya pada dasarnya yang saya pelajari sekarang adalah bagaimana caranya saya bisa menyampaikan kemampuan saya itu ke pasar, kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga itu bisa dikonversikan jadi uang, ya. Nah, jadi kalau Anda, ya, berpikir bagaimana caranya supaya Anda bisa dapat uang, ya, jangan Anda belajar bagaimana caranya kaya cepat, ya, itu konyol, ya. Anda belajar bagaimana supaya Anda bisa memiliki keahlian yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang. Tingkatkan keahlian itu sedemikian rupa sehingga jarang ada yang bisa menyamain Anda, dan sesudah itu Anda tinggal pelan-pelan nawarkan dan belajar-belajar menawarkannya, nanti meningkat penghasilan Anda. Jadi caranya seperti begitu. Oke, jadi itu dasar dari bagaimana untuk membangunkan diri, ya. Nah, kalau Anda berminat belajar lebih detail lagi, ya, ini nanti saya akan menuangkannya dalam bentuk buku, dan juga saya akan menuangkan dalam bentuk seminar online juga. Oke, sekian, terima kasih.